Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam, dan kita masih di muhadarah ke-29, tepatnya di hukum yang keempat. Qala al-musannifu al-hukmur rabi, hukum yang keempat. Ala man tajibud diyatu fil qatlil khata. Denda ketika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang membunuh dalam keadaan tidak sengaja. Nah, denda tersebut terhadap siapa diwajibkan? Ala man tajib. Terhadap siapa diwajibkan denda tersebut? Ittafaqal fuqaha'u ala anna diyata 'ala al-aqilatil qatil tuhammiluha anhu ala tariqil muwasa. Para fuqaha bersepakat bahwasanya denda yang harus dibayar pada keluarga korban itu diwajibkan ala aqilatil qatil, pada aqilah dari tersangka, dari orang yang membunuh. Yang dimaksud adalah aqilah adalah keluarga atau asobah dari si tersangka. Tapi selain usulul furu, ya, selain anak cucu, selain ayah dan kakek, yaitu bisa berupa pamannya atau keponakannya atau juga bisa saudaranya, di mana mereka aqilah tersebut menanggung pembayaran denda tersebut karena muasah, karena pertolongan, ya. Jadi di sini merupakan bentuk pertolongan mereka terhadap tersangka yang telah melakukan tindakan kekerasan yang tidak sengaja. Wa talzamul aqilah fi thalathi sinin, di mana aqilah tersebut mempunyai kewajiban untuk bayar denda dicicil selama 3 tahun, ya. Setiap tahunnya kullu sanatin thuluthuha, kullu sana thuluthuha. Jadi setiap tahunnya mereka bayar 1/3 dari denda tersebut. Wal aqilahum asabatuhu ay qarabatuhu min jihati abi. Aqilah, yang dimaksud aqilah adalah asobah atau orang-orang yang mendapatkan asobah dari tersangka tersebut, dalam kurung kerabat dari jihad ayahnya, itu bisa siapa? Pamannya, bisa juga saudara-saudaranya, ya, seperti itu. Qala fil muni wa la na'lamu baina ahli al-'ilmi khilafan fi anna diyatal khata'i 'ala al-aqilah. Dalam kitab Al-Muni dikatakan bahwasanya kami, ini yang punya kitab Muni ini adalah Ibnu Qudamah, ya, Ibnu Qudamah. Kata Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui perbedaan antara ulama bahwasanya denda khata', denda pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja itu diwajibkan pada aqilah. Wa qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata, wa hadhihi diyatu innama tajibu ala aqilatil qatil la fi malihi. Bahwasanya pembayaran denda ini hanya diwajibkan pada aqilah tersangka, bukan pada harta tersangka tersebut. Qala Syafi'i la a'lamu mukhalifan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-diyati 'ala al-aqilah. Kata Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berkata bahwasanya saya tidak mengetahui perbedaan dari seseorang pun bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan bahwasanya pembayaran denda itu diwajibkan pada aqilah. Wa hadzal ladzi asyara ilaihi rahimahullah qad thabata fi ghairi ma hadis. Dan apa yang telah diisyarkan oleh beliau, semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya ditetapkan dalam satu hadis. Famin dzalika, di antara hadis yang menerangkan akan kewajiban denda tersebut itu pada aqilah adalah hadis ma tsabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, iqtatalat imra'atani min Hudain faramat ihdahuma al-ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha. Ada 2 perempuan yang saling bertengkar dari golongan Hudail, sehingga salah satu dari kedua perempuan tersebut itu melempar batu pada temannya yang perempuan tadi. Jadi ada 2 perempuan bertengkar, yang satunya itu melempar batu pada yang satunya.
Faqatalatha, lalu dengan lemparan tersebut, dengan lemparan batu tersebut, akhirnya perempuan itu terbunuh. Dan juga bukan hanya dia yang terbunuh, tapi janin yang ada di dalam perutnya juga terbunuh. Lalu apa yang terjadi? Faqtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka itu mengadu akan hal tersebut pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan. Apa keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anna diyata janiniha urrah. Bahwasanya denda atau pembayaran janin perempuan yang dibunuh tadi adalah urrah. Apa itu urrah? Itu budak, baik budak laki-laki ataupun amah, budak perempuan. Wa qada bidiyatil mar'ati ala aqilatiha. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan bahwasanya denda atau pembayaran pembunuhan, pembayaran denda atas terjadinya pembunuhan pada perempuan yang dilakukan secara tidak sengaja tersebut itu diwajibkan pada akilahnya. Tanbih, ada di sini peringatan. Fa'inqil, lalu kalau misalkan ada orang yang berkata, kaifa yajnil jani wa tu'khadhu aqilatuhu wa tu'khadhu aqilatuhu bi jariratihi wallahu ta'ala yaqul wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa yaqul wa la taziru waziratun wizra ukhra. Misal ada orang yang berkata, jadi di sini ada kejadian, ada pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh si fulan, oleh si Zaid misalkan. Tapi yang nanggung akibatnya bukan si Zaid, malahan akilahnya. Jadi pamannya yang nanggung itu paman dari Zaid, yang nanggung itu saudara Zaid, bukan Zaidnya. Loh, kenapa ini bisa terjadi? Kaifa, bagaimana ada seorang melakukan tindakan kekerasan, kemudian akilahnya itu menanggung akibatnya, menanggung resikonya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya seseorang itu tidak akan menanggung, seseorang tidak melakukan dosa dan akibatnya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali akan kembali pada orang yang berbuat dosa tersebut. Dan juga di firman yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, bagaimana di sini? Ketika Zaid itu melakukan tindakan kekerasan, lalu akibat dari perbuatan si Zaid tersebut ditanggung oleh akilahnya. Fal jawab, maka jawaban yang bisa diutarakan adalah anna hadza laisa min babi tahmilir rajul wizra ghairihi, bahwasanya seperti ini bukan termasuk bab menanggung dosa orang lain. Kenapa? Li'anna diyata 'alal qatil, karena memang pembayaran denda ini diwajibkan pada tersangka, pada yang membunuh. Wa tahmil aqilah, kenapa aqilah itu diwajibkan membayar atas denda tersebut? Itu mimbabil muawanah wal muwasalahu. Ini hanya sebatas tolong menolong, saling bantu ya, saling bantu antara akilah atau kerabat ini pada tersangka tersebut karena dia telah melakukan tindakan yang salah. Wa qad kana hadza ma'rufan 'indal Arab, dan ini sudah ma'ruf di kalangan orang-orang Arab dulu. Wa kanu ya'utunahu mim makarimil akhlaq, kan mereka itu menghitungnya sebagai akhlak-akhlak yang mulia. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa liyutammima makarimal akhlak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wal muawanatu wal muwasatu wat tanasuru wa tahammul magharim kullu hadza mimma yuqawwil ulfata wa yazidu fil mahabbati, falidzalika aqarrahul Islam. Dan tolong menolong, saling bantu ya, saling tolong menolong antara yang lain, kemudian menanggung kerusakan yang terjadi pada orang lain. Ini semua akan memperkuat hubungan persahabatan antara sesama kerabat, dan itu akan menambah kecintaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ditetapkanlah oleh Islam gitu.